PT-nya kalau sudah selesai dengan kelas paralel. Nah, jadi boleh Anda catat dulu. Jadi untuk akupunktur ini kontraindikasinya yang kemarin saya bilang sejauh ini kok belum ada kontraindikasinya, tapi seringnya orang hamil itu nggak boleh diakupunktur karena takutnya saat itu nanti keguguran dan sebagainya. Jadi saya perlengkap ya, saya lengkapi. Untuk kontraindikasi pengobatan akupunktur, yang pertama ibu hamil, ya. Yang pertama ibu hamil. Yang kedua, penderita yang menggunakan alat pacu jantung, ya. Karena akupunktur ini kan logam ya. Oke, jadi bagi penderita yang menggunakan alat pacu jantung itu adalah kontraindikasi dari akupunktur. Kemudian yang ketiga, ya, penusukan di area dekat dengan tumor ganas. Itu juga kontraindikasi. Jadi tumor ini jaringan yang rapuh, jadi kalau ditusuk di dekat tumor ganasnya lebih baik dihindari. Ya. Apakah bisa Bu orang sakit kanker ditusuk? Bisa, tapi nanti titiknya adalah titik mungkin untuk yang lain, jadi penguatan imunnya kayak gitu, penguatan fungsi organnya lebih ke sana, gitu ya. Oke, dan yang terakhir menusuk pada kulit yang radang. Ya, jadi kayak luka itu langsung diakupunktur di lukanya nggak boleh ya. Oke, itu 4 kontraindikasi utama untuk akupunktur. Nah, kemudian di dalam akupunktur ini ada konsep meridian. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa menurut paradigma akupunktur, filosofi dari akupunktur, ini cara kerjanya adalah menggunakan meridian. Meridian, ya saya sedikit review. Meridian itu adalah semacam garis, ya, garis sirkulasi dari organ, garis edar dari organ yang bekerja dalam tubuh kita. Nah, jadi karena dia garisnya ini ada di seluruh tubuh, ya, misal di area tangan itu ada meridian usus, jadi tidak selalu tepat di perut. Jadi misalnya sakit, ususnya sakit, tetap di area yang ditusuk perutnya enggak juga, ya. Yang jelas sesuai dengan garis meridiannya yang memuat titik organnya, itulah yang nanti akan dilakukan penusukan, gitu deh ya. Nah, mungkin yang perlu kalian tambahkan adalah saya gunakan akupunktur untuk ujiannya nanti ya. Jadi kemarin Bu Kori sempat menjelaskan ada beberapa titik akupunktur, titik meridiannya. Jadi ada 12 meridian di akupunktur. Nah, 12 meridian di akupunktur kalau dijelaskan itu panjang sekali adik-adik. Jadi saya tidak akan mengeluarkan di ujian. Yang penting kalian ngerti bahwa di dalam tubuh kita ada berapa garis meridian? 12. Ya, ada 12. Nah, cara kerjanya begini. Misal ada meridian yang berjalan dari kepala sampai dengan ke kaki. Nah, itu melewati meridian organ apa? Nah, maka meridian organ yang dilewati itulah yang akan ditusuk. Seperti itu. Misalnya yang dari tangan, meridian tangan, ternyata itu meridian untuk usus, maka kita nggak perlu menusuk ususnya, bisa kita tusuk area tangannya. Seperti itu gambarannya, ya. Jadi tidak selalu organnya yang ditusuk, tidak selalu dekat organnya. Nah, kemarin juga Bu Kori sempat menjelaskan beberapa meridian yang umum dipakai. Ya, yang di sini ya. Di sini kemarin, yang tepat di pertemuan kedua tulang ini namanya heku. Apa ya? Nulis apa ya? Bahasa Cina tapi bacanya heku. Tulisan heku gitu aja. Karena dia tidak di Indonesia kan, sebenarnya dia bahasa Cina, heku. Tapi beberapa buku nulisnya ya heku biasa. Nah, 1 cm di depannya titik heku itu ada namanya titik lingku. Nah, titik lingku. Titik itu adalah titik meridian untuk banyak penyakit ya adik-adik. Jadi monggo kalau misalkan kalian sakit tertentu yang di situ ditusuk kok berkurang ya, karena itu adalah meridian untuk sekitar 600-an penyakit. Ya, kemudian yang di depannya sini, ya, yang di depan sini,
Nah, di depan dari titik, kalau misalkan lingku heku tepat di pertemuannya, titik lingku ada 1 cm di depannya, maka yang di sini ya agak jauh dekat dengan telunjuk, pangkal telunjuk, di sini ada titik tapai. Titik ini berfungsi untuk menguatkan titik lingku. Ya. Kemudian, nah jadi itu saja yang titik utama. Kemudian memang ada titik dewa ya, titik yang di dekatnya dengkul. Nah itu titik-titik itu tidak akan saya, maksudnya di buku memang banyak sih titik-titik macam-macam. Tapi kalau Anda menghafal hanya 2 pertemuan kan tidak mungkin. Konsep akupunkturnya saja memang masih perlu kita kuatkan. Jadi Bu Kori nanti untuk ujiannya tidak akan detail sekali. Titik lingku ada misalnya titik usus ada di mana, enggak. Nah ini saya ulas kembali dengan harapan kalian jangan masuk oleh ujian ya apa. Nah yang penting kalian ngerti paradigmanya. Nah untuk cara kerja akupunktur ini selain dengan konsep meridian, nah apa yang ditusuk itu sebenarnya ini tambahan deh. Ya, jadi itu sebenarnya berkaitan dengan konsep yin dan yang dan konsep 5 unsur tubuh. Nah, konsep 5 unsur tubuh yang mungkin belum saya singgung. Oke. Untuk yin dan yang, yin itu lebih sering untuk organ yang berlonggar. Nanti sambil saya review di Google Classroom-nya begini ya. Saya upload kalau sudah selesai kuliahnya teman-teman APN. Ya, titik yin itu lebih banyak di organ yang berongga, titik yang itu lebih banyak di organ yang padat. Ya, yang jelas nggak usah dihafal kan nggak apa-apa. Jadi ada organ yang masuk organ yin dan ada yang masuk organ yang. Nanti kalau misalkan saya pandang perlu organ-organ ini nanti kalian saya beritahu. Jadi memang di dalam akupunktur itu ada organ-organ yang harus kita ketahui ya. Jadi karena nanti yang ditusuk seringnya berkorelasi dengan yin yang itu tadi, dan juga di akupunktur itu berkorelasi dengan energi dalam tubuh atau kita namakan qi. Tulisannya kalau di artikel itu qi pakai q, saya tulis di kolom chatting. Nah sering dibilangnya qi. Ya, itu adalah energi yang ada di dalam tubuh. Ya, nah kemudian sempat kemarin kita mendiskusikan tentang cara melakukan penusukan. Ya, saya ulas kembali bahwa satuan panjang dari jarum akupunktur itu namanya cun. Ini ya tulisannya. Besok saya tulis begitu saja wes cun. Nah gitu aja ya. Satuan ukuran panjang untuk jarum akupunktur itu ya. Nah jarum akupunktur ini ya mungkin ini yang perlu ditambahkan, ada bagian ujung, ada bagian badannya jarum, dan ada bagian akar ya. Ujungnya jarum itu harus lancip badannya. Jadi gini, keseluruhan jarum, jadi ujungnya jarum harus lancip. Kemudian untuk badannya dia harus lembut tapi keras sehingga tidak mudah patah. Kemarin sempat kita bahas masalah patah, gitu ya. Nah, sekarang kita tahunya jarum akupunktur itu untuk mencegah dia. Kan kemarin Bu Kori bilang hampir nggak pernah dari kejadian patah. Nah, misal kalau musuh Bu kan dia logam, oke, saya pertegas. Jadi logam secara alamiah akan mudah patah kalau dia berkarat. Nah kita tahu jarum akupunktur itu berkarat atau tidak, kalian bisa menggunakan, misalkan ada jarum akupunktur kita gunakan kapas ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ini jarumnya, kapasnya kamu seret begini, jadi kamu kayak diselipkan jarumnya terus kamu tarik. Kalau kapasnya nyantol berarti ada yang berkarat, jangan digunakan, itu bisa risiko patah. Nah selama ini, sejauh ini Bu Kori tidak pernah menemukan jarum akupunktur yang
berkarat. Kenapa? Karena Bu Kori menggunakan jarum yang sekali pakai. Nah, jarum yang sekali pakai langsung dibuang di insinerator. Nah, mungkin jarum yang bisa patah itu kalau jarum akupunktur yang besar, karena sebenarnya kalau kita mendalami akupunktur, tipe jarumnya macam-macam. Kalian hanya saya ajarin jarum yang sekali pakai, ya, jarum yang sekali pakai yang seperti yang saya tunjukkan minggu kemarin. Oke, jadi lebih saya carikan. Ada nggak ya jarum yang oke, baik. Ya, jadi jarum yang Bu Kori tunjukkan pada pertemuan sebelumnya itu dinamakan Hauchen. Apa ya? Tulis saja ya, karena Cina. Nah, itu disebut ini jarum halus. Seperti yang Bu Kori tunjukkan kemarin, ini yang sering kita pakai. Dan itu sekali pakai. Murah, harganya satu jarumnya hanya sekitar 300 rupiah gitu ya. Jadi 1000 sudah dapat 3 jarum lah estimasi. Jadi nggak terlalu, nggak harus nggak harus berkali-kali seperti itu. Oke ya, jadi mencegah penularan, misalkan kalau pasiennya HIV/AIDS misalkan begitu ya, nah misalkan seperti itu sudah kita atasi, kita sampaikan bahwa jarum yang kita pakai yang tipe Hauchen, yang itu fokusnya adalah jarum halus yang hanya sekali pakai. Nah, kemarin sempat juga kok nggak ada yang nggak berdampak, itu kenapa? Nah, kemarin saya tegas bahwa bisa jadi tidak tepat pada meridiannya. Jadi kalau kok nggak berhasil ya akupunktur ini, efeknya kok kurang terasa, bisa jadi karena tidak tepat pada titik meridian. Kalau nggak tepat bagaimana? Dicabut jarumnya, dicari lagi titiknya, ditusuk dengan menggunakan jarum yang baru. Atau bisa juga ditambahi sekitar 1-2 cm dari titik yang kita tusuk, itu biasanya untuk menguatkan energi yang ada di situ. Boleh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kemarin temanmu menyebutkan 1-2 mili kedekatan, terlalu dekat. Oke. Jadi kita bisa menggunakan 1-2 cm dari penusukan awal yang tadi dirasa kurang tepat. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga Bu Kori bilang bahwa akupunktur ini dia menggunakan filosofi kedokteran Cina, di mana menggunakan konsep Yin dan Zhang. Organ Yin dan yang nanti saya share saja lewat Google Classroom setelah saya bikin yang rapi. Mungkin yang perlu ditambahkan juga ada 5 unsur tubuh, 5 unsur dalam tubuh. Ya, unsur apa saja? Unsur apa saja di dalam tubuh kita? Itu ada unsur kayu. Nah itu 5 unsur itu. Kok kayak kungfu ya? Ya begitulah. Karena kita menggunakan konsep kedokteran Cina. Ya, jadi ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur logam, dan ada unsur kayu. 5 unsur tubuh. Ya, kalau mau mendalami boleh. Jadi jantung itu unsur api yang ada di jantung. Paru-paru itu unsurnya udara. Ya, jadi tadi apa saja? Air, udara, api, logam, sama tanah. Satu ya, tanah. Ya, oke Bu, kok kayak belajar kungfu ya? Ya, begitulah. Saya tidak akan mendetailkan itu, cuma mungkin nanti pada saat UAS, apa 5 unsur tubuh, kamu jangan salah. Nah, orang akupunkturis itu memandang unsur di dalam jenis itu ada 5 unsur di dalam tubuh kita. Organ-organnya mengerti itu, organ-organnya juga mengerti konsep Yin dan Zhang. Nah, seringnya orang kena penyakit kalau dalam pandangan akupunktur itu kenapa kok orang bisa kena penyakit? Nah, itu karena ada unsur di luar dari tubuh yang mengganggu keseimbangan unsur yang ada di dalam. Nah, contohnya angin.
Angin itu juga salah satu pengganggu yang bisa menyebabkan penyakit. Masuk angin itu contohnya. Nah, banyak angin, panas, kering. Nah, itu ada dari luar tubuh. Saya nggak akan detail di situ. Kepusingan kamu nanti, karena kalau nanti untuk akupunktur memang harus didalami secara tersendiri. Ya, jadi yang jelas ada konsep meridian, ada konsep energi yaitu Qi, ada konsep yin dan yang, ada konsep 5 unsur tubuh. Nah, cara melakukan akupunktur yaitu kita melakukan penusukan pada titik meridian. Nah, titik meridian ini di dalam tubuh ada berapa tadi? Siap 12. Nah, 12 itu berjalan di sepanjang tubuh kita. Nah, titik meridian organ yang dilewati itulah yang akan kita tusuk meskipun tidak dekat dengan organnya. Seperti itu ya konsepnya. Nah, kemudian untuk melakukan penusukan akupunktur kita menggunakan jarum khusus ya. Yang sering kita pakai yaitu jarumnya Haojian dengan ukuran panjang satuannya adalah Jun. Gitu. Itu saja untuk bahan UTS-nya. Gak usah kakek, nanti kalau klinik ngasih soal suruh nggak soal banyak nanti tak mintanya diskon aja biar gak usah banyak-banyak gitu ya. Oke, nah untuk yang herbalnya yang akan saya keluarkan yang saya share di Google Classroom-nya Bu Nini yang kemarin yang sudah kalian review. Jadi untuk mempermudah antar kelompok monggo saling men-share resume-nya di kelas gitu ya, biar kalian nanti tidak membaca sebanyak itu jurnal-jurnal untuk persiapan UTS. Baik, untuk kuliah herbal dan akupunktur sudah kemarin akupunkturnya pada pertemuan sebelumnya akupunkturnya sudah extend 30 menit, jadi hari ini sebenarnya kalian punya hak untuk istirahat 30 menit. Kecuali kalau ada pertanyaan, saya open mind, monggo, mumpung masih ada waktu. Ya, kayaknya sudah diborong dari pertemuan sebelumnya kayaknya pertanyaannya. Sampai, mungkin saya tambahin aja yang agak beda dengan kalian. Ya, jadi kemarin waktu saya mengajar di APM, karena mereka akhirnya menuangkan dalam bentuk PPT. Nah, soal untuk reguler dan APM kan sini sangat jauh-jauh beda ya. Kemarin sempat mereka menyinggung tentang hipnoterapi. Nah, di kalian nggak ada kan hipnoterapi? Ya, jadi hipnoterapi itu bagaimana? Kemarin mereka sempat bertanya terus berdebat, udah kayak iso menjawab. Jadi Bu Kori akhirnya menjelaskan. Jadi begini adik-adik, ini nggak ada di silabus, tapi ini untuk memperkaya. Jadi hipnoterapi itu menggunakan terapi di mana kita memasukkan persuasi ke dalam diri seseorang. Terapi hipnoterapi menggunakan konsep gelombang otak. Nah, gelombang otak kita itu macam-macam. Pas kita marah, itu kita berada pada gelombang otak alfa. Jadi nggak usah ini gelombang otak apa ya, nggak usah. Langsung dilihat dari karakter. Karakternya apa ya? Kalau saya otaknya itu gelombangnya alfa. Kamu cemas, kamu ketakutan, kamu panik, itu kamu sedang berada dalam gelombang otak alfa. Nah, kalau kamu mau tidur, ya itu kan liar-liar gitu kan. Nah, itu gelombang otakmu beta. Nah, kemudian pernah kan kalian mengalami kondisi misalnya kamu semalaman melek, garap tugas. Nah, pagi-pagi tiba-tiba ada kuliah jam 8. Kamu baru tidur jam 5 pagi misalnya. Saya mau ngantuk jam 7:30 alarmnya berbunyi. Rasanya kan ngantuknya perut gak pakai sadar gitu kan. Nah, itu adalah gelombang otak theta. Nah, seorang hipnoterapis tidak akan bisa kita lakukan kalau pasiennya dalam gelombang otak alfa. Jadi teman-teman perawat
Mbak Nur Aini, Mbak Vera, ya, yang mungkin lebih dewasa dari adik-adiknya. Kalau ada orang marah-marah, ojo dikasih nasihat karena itu gelombang otaknya alfa. Nah, jadi percuma kita ngasih penjelasan, kita ngasih nasihat selama orangnya masih di level alfa. Turunkan ke beta. Ya, jadi tenangkan. Kalau ada orang marah-marah, jangan langsung dinasihati, tenangkan dulu. Orang marah, mau nasihatin, kamu tambah ditonjok, bener nih, om CE alfa. Ya, harus pinter-pinter. Kenapa? Dalam gelombang otak alfa itu gelombang untuk fase menyerang, fase waspada. Kita juga perlu itu. Jadi nggak terlalu slow, tidur aja kita, ya kapan kita ini bersemangat. Ini itu diperlukan dalam diri kita. Tetapi kita akhirnya harus mengerti kenapa orang hipnoterapi itu kayak ditenangkan, kayak disirup ya. Nah, karena kalau alfa, pada level alfa dikasih tahu atau diberi nasihat atau diberi pengetahuan, diedukasi, kamu butuh lebih dari 200 kali dia baru paham. Tetapi ketika orang itu masuk di gelombang otak beta, mungkin 7 kali sudah paham. Makanya kalian kalau kuliah sepanem gak akan paham. Loh Bu, kalau resusitasi neonatus dulu kok sepanem Bu? Ya karena di NIDU aku tak latih untuk sepanem ya. Sepanem dan konsentrasi. Ya, tetapi sebenarnya basically ketika kalian belajar begini, saya pasti kalau ada yang marah-marah pasti tak hentikan. Kenapa? Karena gelombang otaknya alfa. Baru nerangin 100 kali lah ya pegel ya. Nah, jadi kalian harus di level gelombang otak beta. Nah, bagusnya lagi kalau misalkan kalian nanti sudah menikah atau mungkin teman-teman yang sudah menikah, kalau sudah punya anak, mau ngandani anaknya, jangan pada saat anaknya ngomel-ngomel, marah-marah. Makanya ibu semakin ngomel-ngomel, anak semakin tidak paham karena di level alfa. Terus gimana Bu? Pada saat mau tidur itu loh, kalian temani, dilus-lus masuk beta kan? Nah itu makanya sekali nasihati di level itu masuk langsung ke alam bawah sadar. Seperti itu adik-adik. Ya itu adalah konsep dari hipnoterapi. Makanya kalau dibilang kamu kalau jangan pikiran jangan kosong. Iya, kalau kosong itu langsung bisa dimasukin betul karena kosong itu teta. Kayak kalian ada kuliah semua alarm berbunyi tadi loh. Ya, kan merodok kan? Nah, apa kayak ya, uang ambilnya nah, ya diambil uang. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya kemarin sampai gendam itu kalau masuk hipnoterapi sampai begitu pertanyaannya. Jadi prinsipnya pada level gelombang otak apa orang itu? Itu yang akan bisa dimasukin untuk hipno. Itu ya, adik-adik ya. Jadi apakah bisa untuk mengatasi anak yang nggak nurut atau marah? Bisa, banyak sekali hipnoterapis anak. Ada juga hipnoterapi untuk orang dewasa. Jadi ternyata begini adik-adik. Saya dulu waktu kuliah S2 saya nyambi marketing karena kuliahnya hanya 3 hari. Yang 4 hari saya bingung harus ngapain. Jadi saya ikut wartawan liputan. Saya jadi marketing, saya cari hal-hal di luar keperawatan waktu itu. Saya ikut hipnoterapi waktu itu. Nah, di hipnoterapi itu begini, ada satu orang, si hipnoterapisnya bercerita. Ada ibu-ibu, dia waktu itu pangkatnya adalah wakil direktur. Kemudian ibu-ibu ini mau diangkat jadi direktur. Dia mengatakan pada dirinya nggak bisa. Loh, kenapa? Saya ini bodoh. Pokoknya saya nggak mau. Dia menolak dinaikkan jabatan. Terus ditanyain loh, ibu mengapa merasa bodoh? Ya pokoknya saya bodoh. Kemudian ditanyain, oke sekarang ibu ngerti nggak pekerjaannya direktur? Iya saya mengerti. Ibu bisa mengerjakannya? Iya karena biasanya sehari-hari dia yang mengerjakan. Sebagai wakil direktur dia mengerjakan pekerjaan itu. Makanya dia diangkat jadi direktur. Tetapi dia menolak keras dengan alasan bodoh. Setelah di hipnoterapi, jadi kita harus sampai pada kondisi tenang. Makanya nggak boleh tegang, nggak boleh, harus layah-layah betul, kondisinya lemas. Hipnoterapisnya harus ngerti bahwa orangnya itu sudah relax banget. Kalau udah itu, kemudian orang ini di hipnoterapi masuk di alam bawah sadarnya. Nah ternyata
di alam bawah sadarnya itu ketemu fenomenanya. Jadi ada semacam dia seperti melihat tembok, diketuk temboknya. Ini nyata ya, diketuk temboknya. Kemudian tembok itu berubah menjadi fenomena, di mana fenomena itu adalah masa kecilnya dia disuruh beli tepung beras, biru tepung terigu. Terus ibunya gini, bodoh. Nah, ternyata ucapan sejak anak itu kecil tidak hilang. Ya, jadi kamu mengatai temanmu, membulit itu tidak hilang. Dia bisa masuk di alam bawah sadar. Yang itu bisa menghambat karirmu. Jadi kamu lihat dilarani kancamu, dibully, coba pikir teman, masuk di alam bawah sadar. Nanti kamu jadi perawat nakut ya, takut, ragu kayak begitu. Nah, kadang karir seseorang itu bisa terhambat dari aspek psikologisnya, kayak gitu. Nah, kita sebagai perawat berarti sekarang harus belajar untuk apa ya? Ingat bahwa kata-kata kita ternyata ditanam betul di alam bawah sadar. Jadi mari belajar berkata santun. Bukan Bu Kori ini santun gitu, enggak. Bu Kori ini terkenal dosen yang gila. Makanya Bu Kori belajar untuk menjadi lebih baik. Setiap akhir kuliah Bu Kori selalu minta maaf ke kalian dengan harapan kalian yang tersinggung. Saya tidak meninggalkan beban di alam bawah sadar kalian. Ya ini antara surga dan neraka pekerjaannya. Kalian nanti sebagai perawat juga sama adik-adik. Pasienmu ya lemes-lemes, berarti kan gelombangnya beta, ya toh? Beta kan buat sentak loh. Hati-hati, kamu memasukkan memori buruk tentang perawat. Makanya kita nanti di dalam keseharian kita lakukan auto hipnoterapi. Ya tadi sering berdiskusi dengan diri sendiri. Kalian biar ngerti bahwa oh tidak ada beban dalam hatimu. Kalau ada beban apa yang dilakukan? Dimasukkan ke alam sadar, memaafkan atau tidak. Ya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari hipnoterapi yang mungkin di kelas kalian tidak diajarkan. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena kuliahnya sebenarnya sampai 10.30, tapi kan yang 30 menit kita anggap kalau minggu, dan hari ini hanya resume saja. Oke. Mohon izin bertanya Bu. Mau Mbak Vera. Siap. Kalau misalnya kan di ruangan itu kan model pasiennya itu kan macam-macam penyakitnya dan keluarganya itu kan juga bermacam-macam Bu, dari mungkin ada yang Jawa, luar Jawa. Kadang itu tuh apa ya Bu, yang mungkin pengalaman Bu yang pernah kita alami itu pasiennya itu enggak apa-apa, maksudnya enggak protes enggak apa, tapi keluarganya Bu bagaimana menyikapinya Bu, padahal kita perawat itu dituntut harus sabar begini seperti itu. Terima kasih. Iya benar Mbak. Jadi fenomenanya harus dikandani, diedukasi ya. Wali bilangnya belum disampaikan. Padahal ini wes ya, karena mereka mungkin panik dengan adanya keluarga yang sakit. Nah, maka caranya bagaimana? Kalau saya dulu pakai tertulis. Jadi kalau kita mengedukasi, kita pakai tulis. Yang tanda tangan adalah pasien dan keluarga yang diedukasi, dan keluarganya jangan satu orang, beberapa orang. Sehingga ada beberapa kepala, karena kalau dua-duanya pun misalnya dari podo cuma sih juga eling bahwa kita sudah menyampaikan, bilangnya perawatnya enggak ngandani. Nah, maka pengamannya kalau dulu waktu saya masih dinas di RSDM itu kita gunakan kertas saja, hitam di atas putih, penjelasan kita ini ya sudah saya terangkan ya. Nah, tanda tangan. Suatu ketika dia protes, nggak pernah dijelaskan. Nah, kita sodorkan kertas. Tetapi betul bahwa ketika kita sampaikan sesuatu untuk dilakukan, seringkali pasien ini sulit sekali untuk mengikuti kita. Nah, beda-beda sekali perilaku pasien ini. Ya kita lakukan semaksimalnya. Yang jelas, yang perlu kita pahami di sini adalah kalau orangnya panik, kita perlu menenangkan dulu. Step menenangkan ini kelihatannya sepele, tapi ternyata ini berdampak. Gitu ya. Kita perlu menenangkan dulu. Kita sampaikan dengan bahasa yang santun, seperti itu. Ya. Kalau melok sertifikat hipnoterapi, pakai hipnoterapi ya pasiennya ya. Jadi langsung seret masuk ke alam teta, langsung kita kandani paham. Tapi kan tidak bisa seperti itu ya.
Oke ya. Jadi hipnoterapis ini memang bagus kalau kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Apakah saya sudah menggunakan? Belum sepenuhnya. Tetapi saya sering akhirnya mencoba berdiskusi dengan diri sendiri, introspeksi. Saya latih biar tidak sering di level alfa. Jadi orang kalau terbawa cepetan, panik. Nah itu sering berada di level alfa. Jadi kurang masuk di beta maupun tetanya. Nah itu yang harus kita latih. Kita keseharian kita itu kalau mudah panik kita perlu sering melatih diri kita masuk ke gelombang otak yang lain biar kita orangnya lebih smooth, tidak gerusa-gerusu seperti itu. Saya pun masih belajar gitu ya Mbak Vera. Jadi kalau solusi pasti agak susah, tapi mungkin yang bisa dijalani hitam di atas putihnya itu kalau memungkinkan bisa dilakukan. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, oke, monggo. Siapa? Rifa, ya. Ya, Bu, berarti kan hipnoterapi ini bisa untuk mengatasi ini ya, depresi ya, Bisa. atau gangguan psikologi semuanya juga bisa diatasi dengan Hipnoterapi. atau bagaimana Bu? Betul adik-adik. Atau ada kekhususan itu? Oke, baik deh. Jadi untuk hipnoterapi detailnya, jagonya itu mestinya Bu Sukma, teman-teman juga. Tapi Bu Kori mencoba menjawab. Betul, memang bisa kita pakai untuk treatment psikologis. Nah, syaratnya tetap harus dia dibawa ke gelombang alfa, beta, dan beta tadi. Yang jelas minimal beta lah, sampai beta dulu. Jadi seringkali begini, kenapa orang itu depresi? Kenapa orang itu macam-macam ya di mungkin respon kita keseharian aja nggak sampai ke rumah sakit jiwa pun kita responnya macam-macam. Jadi seringkali ketika orang ada masalah itu ada yang namanya represi itu secara tidak sengaja masuk ke alam bawah sadar. Ada juga yang namanya supresi, sengaja menekan biar masuk alam bawah sadar. Misalnya putus cinta, logikanya nangis kan? Nah, enggak besok, menguatkan diri tapi sebenarnya dirinya nggak kuat, itu menekan. Jadi mensupresi ke alam bawah sadar. Nah, hanya saja pada level tertentu nanti dia ketika dia masuk di gelombang otak yang lebih rendah yang beta kayak gitu, kadang dia muncul, makanya kadang dia muncul sebagai mimpi. Ada orang yang saking ada masalahnya pas tidur menangis. Nah, saat itulah sebenarnya masalah yang di alam bawah sadar itu masuk ke alam, menuju ke alam sadar, harus diselesaikan sebenarnya. Ibaratnya tuh badannya psikologisnya bilang kamu tuh sebenarnya bersedih. Kamu nggak bisa pura-pura kuat, nggak bisa aku rapopo terus. Ibaratnya begitu. Kamu sebenarnya bersedih dan kamu harus peduli pada dirimu karena kamu sedang bersedih. Ya nggak apa-apa, ungkapkan kesedihan. Sebenarnya begitu. Makanya di dalam hipnoterapi hal-hal yang di alam bawah sadar itu kadang ganjel, aku jadi pemarah aja. Aku nggak ngerti masalah, tapi aku pemarah aja. Sebenarnya mungkin ada masalah yang dia sebenarnya di alam bawah sadar. Seperti itu. Nah, ada juga orang yang masalahnya ada di alam sadar, tapi mau cerita, terus dipikir nangis. Nah, maka di dalam ilmu kepribadian ada 4 kepribadian. Agak minggu sedikit gak apa ya? Oke, jadi ada 4 kepribadian. Ada kepribadian sanguis, senang-senang, mood ceria orangnya. Tapi kalau ada masalah, kalau selalu cerita. Ekstrovert, tipe-tipe ekstrovert. Nah, ini biasanya orangnya mudah disenangi orang, ya mudah disenangi orang. Cuma kekurangannya biasanya uncontrol. Duit berapapun habis, los, nggak gelap mana? Belanja naranya langsung habis, aduh pet. Perempuan banyak ya yang sanguis ya, suka diperhatikan. Nah, suka diperhatikan orang sanguis. Nah, kemudian kekurangannya lagi biasanya rada ember. Konyol itu kan gosip. Itu sih gosip itu. Nah, yang kedua orang melankolis. Gak mungkin gosip orang melankolis itu. Kalau ada masalah nangis, ada masalah diem, dipendem dewe, nggak mau cerita, murah-murah langsung arep dewe.
tipe orang melankolis seperti ini adalah tipe orang yang jarang menyakiti, tapi dia nelongso sendirian. Biasanya kalau kesehariannya tidak sedang ngomongin masalah ya, keseharian biasanya rajin. Misalnya ngono melipat baju, itu misalnya ukurannya 20 cm ya harus 20 cm lurus. Nah, orang melankolis itu biasanya. Kemudian rajin sekali, tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu, rajin, kayak gitu pokoknya. Nah, kalau mata baju itu dari gelap ke terang atau dari terang ke gelap, kan bisa ngenceng sih, nanti bener mama, itu orang melankolis. Oke, ada juga tipe flegmatis, slow. Ya, misalnya kalau, ayo kita keluar, ayo kemana? Nganut, beli apa? Sembarang, makan apa? Sembarang. Nah, ini adalah orang melankolis. Lain masalah halal, rasa dipikir, semua hal hampir dinyatakan tidak penting. Ini adalah tipe damai, gak seneng perang, gak seneng dijak demo. Tipe adem. Coba banyak yang flegmatis. Ya, untunglah di dunia ini mungkin 80% flegmatis, makanya damai. Coba kalau tipe yang lain, wah isinya artis kalau tipe sangis ya. Kalau isinya melankolis, suram, aneh saya. Nah, ada satu tipe lagi, yaitu tipe koleris, tipe dominan. Nah, tentara banyak di tipe ini sebenarnya, tapi sebenarnya mix ternyata setelah saya berkumpul dengan teman-teman tentara, APM, kalian mix ternyata. Tipe dominan. Dominan itu memerintah, misalnya di kelas, misalnya ada pengumuman nih, misalnya dari Tikus Hang Tuah. Ada disnatalis Tikus Hang Tuah Surabaya, setiap kelas diminta lomba. Dia gak dikongkor langsung menempatkan diri sebagai pemimpin. Teman-teman kita harus bikin lomba ini. Kamu bagian ini dan ngomong. Nah, itu adalah tipe dominan. Nah, jadi dia cenderung menempatkan diri sebagai pemimpin, tapi kelebihannya semua pekerjaan yang diberikan pada tipe dominan 90% berhasil. Kekurangannya tipe dominan, toleransinya rendah. Kalau anak buahnya atau temannya yang dikasih tugas tadi nggak mengerjakan dengan baik, dia goblok, biasa goblok, itu biasa. Mungkin kakak pintar itu rada aneh, DM mama, memperhalus begitu kakak pintar, ada orangnya seperti itu. Nah, ini adalah tipe dominan. Nah, di dalam diri kita semuanya sebenarnya ada. Orang ada yang dulunya pendiam, sekarang dikirani, masalah yang akan membuat skornya naik turun. Nah, orang dominan memang betul dikasih pekerjaan itu 90% berhasil, tetapi banyak menyakiti orang. Goblok, elek, gitu. Jadi kurang kata-katanya ini saklek. Ya. Nah, tetapi tipe ini biasanya perfeksionis. Nah, karena perfeksionis, kalau ada orang lain yang dia tugaskan itu tidak memenuhi standarnya, dia stres sekali. Penyakitnya biasanya migrain atau sakit mah. Nah, atau asma. Nah, bisa juga asma. Jadi stres. Musuhan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga ya yang tipe melankolis tadi. Kalau ada masalah nangis, ini juga tipe stres, mudah stres. Nah, sehingga kalau saya gambarkan tipe dominan, mungkin ketika dia mengalami permasalahan, masuk di gangguan jiwa, mungkin dia tipe mania, ngamuk, mencederai orang lain. Tetapi yang tipe melankolis, mungkin dia lebih cenderung tipe depresi, cerita-cerita, ya menangis sendirian, kayak gitu. Kalau kalian di tipe atau teman kalian di tipe melankolis, ojo sering buat dikte, dia nggak suka. Tipe melankolis nggak suka dikte. Hormati idenya. Kalau keluarga kalian atau teman kalian dia di tipe flegmatis, ojo bocah demo percuma, ojo bocah protes percuma, kamu pegel dewe. Karena bagi dia adalah tidak penting. Dipanjang cepet, dikorbanin lah, ini aja apa lagi. Nah, itu tipe flegmatis itu. Nggak perfect sama sekali, tapi adalah tipe pendamai.
Kalau kalian punya partner seperti itu, damai kalian. Misalnya, aku ini apa gak api, mesti ngono. Udah apa gak api, ini api kabeh, damai. Tapi biasanya kekurangan tipe pragmatis, dia tidak kreatif. Nah, kalian bisa berkaca sekarang. Udah aku tipe apa ya, bisa jadi kombinasi. Dia nggak kreatif tipe pragmatis, tapi adalah tipe rendah stres, gak patek loro. Sing sering loro itu melankolis dan koleris. Yo sing sakit mah, yo sing migrain dari situ. Nah, sedangkan tipe sanguis itu tidak bisa sendirian biasanya dia. Stres kalau dia sendirian. Nah, dia itu senangannya sama orang, sosialisasinya tinggi. Karena dia segala sesuatu harus diungkapkan. Jadi simpel, kalau mau membunuh tipe sanguis, taruh di gudang kuncian. Meraung-raung dia mati. Karena nggak punya teman, stres dia. Tetapi kalau kamu ketemu tipe pragmatis, kamu mau menghajar tipe pragmatis balik ke gudang, turu deh. Nah, kalian tipe yang mana? Itu stres macam-macam nanti. Makanya tipe sanguis dan tipe pragmatis itu tipe jarang stres. Resiko kanker itu banyak di tipe melankolis, di tipe koleris. Nah, sekarang Anda sudah saya ajarin sedikit ya di masalah psikologis. Kita sekarang harus belajar menyeimbangkan. Jadi, kalau kamu tipenya dominan, sadari kekuranganmu. Kelebihanmu adalah semua hal jadi, kamu perfeksionis. Tapi kekuranganmu, omongannya biasanya menyakitkan. Kurang mampu mentoleransi. Maka Anda harus belajar mentoleransi biar kamu nggak stres. Kalau kamu di tipe melankolis, ingat segala hal nggak harus kamu pikir. Karena melankolis ini mikiran. Kok menyakiti, aduh menyeret, waduh menderita sendiri kamu. Ingat, segala nggak harus kamu tanggung sendiri. Itu tipe melankolis. Kalau kamu tipe pragmatis, nah sesekali kamu nggak harus hanya mager adik-adik. Kalau tipe pragmatis mager, mau kamar berantakan iso turu sih an. Nah itu tipe pragmatis. Nah sesekali dunia ini harus penuh rapi kayak gitu. Nah kalau kamu apa tadi yang kurang ya? Pragmatis sudah, melankolis sudah, sudah semua. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Enggak ada satu tipe yang paling bagus, tipe lain paling jelek, enggak. Nah, kepribadian yang matang, pada akhirnya kamu harus bisa menyeimbangkan keempat hal tadi. Kapan menahan diri, tidak membalas, seperti orang melankolis, ya. Kapan tidak harus semuanya berpikir. Nah, tapi sampaikan dengan damai, Pak Popo, toleransinya besar seperti orang pragmatis. Kapan kita harus rapi seperti orang melankolis, ya kan? Nah, dan kapan kita sesekali juga harus menjadi pemimpin seperti orang dominan atau koleris. Nah, seperti itu. Semuanya harus diimbangi. Begitu ya. Jadi bisa untuk hipnoterapi, nah tipe depresi itu untuk orang yang depresi namanya bisa, tetapi tetap basicnya kita harus melihat dari banyak aspek, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, Rian, monggo. Mohon izin, jika ada seseorang suka memikirkan sesuatu, tapi sesuatu itu secara random gitu, Bu. Tapi bisa jangka panjang, bisa hampir 1 bulan, 2 bulan, itu termasuk gangguan depresi atau psikologi atau bagaimana, Bu? Mohon izin. Terus cara mengatasinya secara bagaimana gitu ya? Oke. Memikirkan sesuatu secara random biasa nih ya, yang bisa berpikir random itu perempuan itu ya, ibu-ibu itu Mbak Vera, Mbak Nur sitokin goreng, rebusi anake, baru masak, karo apa. Enggak, memang biasanya perempuan itu random. Dan mikirin waduh. Nah, prediksinya dia sampai waduh memang. Nah, sekarang yang kita lihat adik-adik itu sebenarnya alamiah, memang otak perempuan diciptakan untuk multitasking. Beda dengan laki-laki. Ya, misalnya laki-laki kamu mungkin nyuruh teman atau saudaramu, coba itu kentangnya dikupas separuh, mungkin bisa jadi 1 biji begini, separuh dikupas, separuh enggak. Karena mananya separuh itu bisa jadi bukan separuh ada, tapi sak biji ini separuh dikupas.
tapi ada di kupas cadangan karena dia nggak bisa berpikir secara multitasking. Cowok itu lebih ke arah satu. Makanya kadang cewek itu menang, semakin menang, cowok semakin bingung, ngerti karena dia nggak bisa mendeteksi pikiran kita, kan itu. Nah jadi kita lihat dulu permasalahannya, apa sih yang sering dipikirkan secara random. Nah terkadang seseorang menjadi random, sebenarnya ada core problem utama yang difikirkan tapi masuk ke alam bawah sadar, yang dia sampai nggak bisa mendeteksi permasalahan itu apa, tiba-tiba muncul celetukan. Nah, untuk yang seperti ini coba di hipnoterapi bisa mungkin, tetapi dia harus menyadari bahwa ada mungkin sesuatu yang pikirkan. Coba hipno, selama orang itu menyadari bahwa dirinya nggak, maksudnya dia nggak menyadari bahwa dia butuh hipno, susah di hipno. Nah gitu. Jadi apakah itu masuk gangguan jiwa? Nah, sekarang kita melihat dulu, tidak langsung kita justifikasi ya. Apakah sampai menyebabkan dia berlebihan dalam berperilaku atau sangat penurunan dalam berperilaku? Contoh berlebihan, sehari kan normalnya mandinya 3 kali ya. Mungkin kalau yang kerja kena COVID-an ya bolehlah sampai 5 kali. Tapi ada yang mandi lagi. Nah, ini berlebihan. Makan normalnya sepiring, sekali makan 3 piring, tapi pandangannya kosong. Nah, pasti ada hal-hal lain. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah gangguan jiwa, kadang muncul banyak gejala adik-adik. Tetapi sangat wajar jika perempuan memang pikirannya hari ini mikirnya ada yang skripsi, hari ini mikirnya ada yang seminar maternitas, terus seminar anak, terus seminar praktek rumah sakit. Iya oke, random juga. Tapi akhirnya kalau random, saya keluarkan semua. Sudah, saya kira punya fokus jam 8.50, pokoknya kuliah komplementer. Lepas semuanya, saya fokus pada kuliah komplementer. Nah, kemampuan kita masih fokusin, kemampuan kita masih menghandle yang ada di sekeliling kita, inilah yang sebenarnya menjadi rentang kita dinyatakan normal atau ada sedikit melenceng kayak gitu. Ada juga yang nggak mau makan, 2 hari nggak makan, itu kan nggak normal. Jadi itu hipoaktif ya, penurunan. Maka nanti takutnya ke arahnya ke depresi. Seperti itu. Ya, jadi tidak bisa langsung dijustifikasi orang itu mengalami gangguan psikologis jenis sama enggak. Kita lihat dulu respon dia terhadap lingkungannya masih menyadari atau tidak. Itu enggak? Siap Ibu mau izin. Iya, boleh diperjelas monggo. Siap, ini pengalaman pribadi sih Bu. Apa itu namanya kan? Saya sering kayak kepikiran sesuatu itu jangkauannya itu panjang banget, hampir 2 bulanan ini itu sering mikir terus, tapi mikirnya tuh kadang random, kadang enggak. Kayak mempengaruhi mood makan gitu loh Bu Monijin. Jadi makan 1 hari 2 atau 3 gitu. Itu kadang 1 hari nggak makan, terus kadang makan cuma 1 kali gitu Bu. Baik. Nah, kemungkinan ada yang difikirkan memang. Nah, ada yang difikirkan. Coba apa ya? Kalau Bu Kori seringnya mencoba berkomunikasi dengan diri sendiri. Saya bukan orang yang betul-betul normal, tidak. Saya pernah punya pengalaman yang buruk dalam hidup saya, sehingga kadang waktu itu saya supresi. Apa kan dalam bawah sadar? Yang saya rasakan adalah ketika saya tidur saya nangis. Nah, itu sekarang menjadi parameter saya. Berarti aku punya masalah. Terus akhirnya saya lombok. Apa ya kira-kira masalah yang berusaha tak lupakan. Berusaha komunikasi. Nah, kemudian belajar open logika. Misalnya, ternyata aku ini pusing pikiran KPR ku misalnya, itu kan bisa dilogikan. Pikiran KPR yo, misalnya tugas-tugas yang ada yo, tugas yang terdikti yo. Nah, saya biasanya berusaha memapping. Apakah pernah ada masalah yang saya pikirkan Mama? Pernah. Bisa berupa masalah, bisa juga random yang nggak penting sebenarnya. Saya tuh orangnya sangat penasaran. Saya penasaran, diabetes itu sok katarak. Itu saya berpikirnya 2 tahun adik-adik. Nggak lupa saya pertanyaan itu. Sampai saya ketemu prof yang bisa menjelaskan itu, baru ketemu jawabannya. Saya tidak berhenti berpikir. Jadi waktu pertama dapat beasiswa, tak belikan buku keperawatan medikal bedah, tak pelajari 3 hari 3 malam diabetes mellitus itu. Terus aku penasaran, aku kok katarak? Kok ini penjelasan nih?
cari, gak ketemu. Orang-orang sambil mikir, apa sambil mikir, tapi makan ya tetap 3 kali. Nah, itu bagi saya jadi gak penting ya. Tapi itu saya ingat terus sampai saya ketemu satu profesor yang menjelaskan konsep radikal bebas. Nah, sekarang Bukhari ini mungkin ya ada plus ada minusnya. Salah satu kelebihan saya, sekalinya saya belajar itu bertahannya lama. Jadi itu saya pelajari tahun 2002 sampai sekarang saya akhirnya mengingat jawabannya. Ya, jadi kalau misalkan sampai mengganggu, jadi nggak makan ya, rasanya perlu berdiskusi dengan diri sendiri. Apa ya kira-kira yang saya pikirkan? Begitu. Ya, boleh nanti konsultasi pribadi, Res. Ya, Mbak Arian ya. Oke, Res malu. Siap Ibu, terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin kita kepribadian enggak tahu benar. Baik, Dewi, monggo.